Alhamdulillah alladzi ansha'al kauna wa sahharah wa subhana man nazzamahu wa dabbarah wa subhana man adarahu wa sayyarah wa subhana man qada ala kulli shay'in wa qaddarah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mujtaba jaa bimillatin hanifiyah sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wattabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsiya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Di hari yang mulia ini khatib berpesan kepada diri khatib dan jamaah sekalian, mari kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bimtithali awamirihi wajtinabi nawahi, dengan berusaha menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Salawat beriring salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang telah memberikan teladan petunjuk kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua yang istiqamah mengikuti ajaran syariat dan sunnah-sunnahnya, kelak fi yaumil qiyamah mendapat syafaat uzma dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, tanpa terasa hari ini kita sudah memasuki tanggal 3 Januari 2025. Seakan baru kemarin kita memperingati tahun 2024. Waktu berjalan begitu cepat. Tak terasa jatah umur kita di dunia pelan tapi pasti berkurang. Baginda pernah mengingatkan, di antara tanda-tanda akhir zaman adalah ketika kita merasakan betapa cepatnya waktu berlalu. Kemarin kita datang ke masjid ini untuk menunaikan ibadah Jumat. Hari ini kita datang kembali. Begitu cepat waktu berputar. Di kesempatan lain baginda mengingatkan bahwa sejatinya orang yang beruntung adalah orang yang hari ini jauh lebih baik daripada hari kemarin. Sementara orang yang buntung, orang yang merugi adalah mereka yang hari ini sama dengan hari yang kemarin. Oleh karena itu, kalau kita mau beruntung, tidak ada pilihan lain kecuali kemudian berusaha memperbaiki tahun ini, memperbaiki hari ini. Kita tampil menjadi pribadi-pribadi yang jauh lebih baik dibanding dengan hari-hari kemarin, dibanding dengan tahun kemarin. Pertanyaannya kemudian para hadirin, bagaimana cara kita agar mampu menjadi sosok manusia terbaik, agar mampu menjadi umat Muhammad yang lebih baik dari hari kemarin? Ada beberapa yang bisa kita lakukan. Pertama, husnun niyah. Kita perbaiki kembali niat kita. Kita tajdid, kita perbaharui niat kita
niat untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Karena sesungguhnya pergerakan manusia itu adalah refleksi dari apa yang ada di dalam batin dan pikirannya. Ketika pikiran jernih, ketika niat itu tulus, maka insya Allah perbuatan yang terrefleksi dari dalam tubuh yang baik, dari dalam hati yang tulus, itu akan menghasilkan perbuatan yang baik pula. Makanya bab pertama di dalam Sahih Bukhari, hadis yang tampil adalah innamal a'malu binniyat, sesungguhnya seluruh amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Mari kita tancapkan mengawali tahun ini, kita tajdid niat kita, kita perbarui niat kita untuk tampil menjadi pribadi-pribadi yang jauh lebih baik dibanding dengan tahun yang lalu. Yang kedua yang bisa kita lakukan adalah tentu berusaha mengekspresikan husnun niyah, niyah yang baik untuk menjadi orang yang terbaik itu dalam bentuk amal perbuatan yang bisa kita refleksikan dalam akhlakul karimah, karakter-karakter yang baik. Karena akhlak karimah ini menjadi salah satu inti di samping ajaran tauhid para nabi-nabi, termasuk baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu juga mengajarkan tentang husnul khuluq. Maka ada ungkapan yang sangat populer, ad-dinu husnul khuluq. Inti daripada ajaran agama adalah karakter yang mulia. Innama bu'ithu li utammima makarimal akhlak. Inti daripada diutusnya baginda Rasulullah adalah untuk memastikan agar kita semua umat Muhammad tampil menjadi sosok-sosok yang terbaik karakternya. Maka Nabi pun dideklarasikan oleh Allah dalam ayat Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, wahai engkau Muhammad sungguh adalah sosok yang memiliki akhlak yang begitu mulia dan agung. Maka para hadirin, mengawali tahun ini agar tampil menjadi pribadi yang lebih baik, mari kita semua berusaha untuk menampilkan akhlak yang terbaik, perbuatan dan karakter yang terbaik. Satu ketika Abu Hurairah diberi nasihat oleh Nabi, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, alaika bi husnil khuluq, engkau harus menampilkan akhlak yang terbaik, wa Abu Hurairah. Lantas Abu Hurairah berkata, wahai Rasul, bagaimana akhlak yang baik itu? Rasul menjawab, tasilu man qata'ak wa ta'fu amman dhalamak wa tu'ti man haramak. Wahai Abu Hurairah, di antara contoh akhlak baik itu adalah kamu menyambung tali persaudaraan, menyambung tali silaturahim bahkan terhadap orang yang tak menyambungmu. Yang kedua, wahai Abu Hurairah, wa ta'fu amman dhalamak, engkau bisa memberi maaf kepada mereka yang mendalimimu. Dan yang ketiga, wa tu'ti man haramak, engkau bisa berbagi bahkan kepada mereka yang tak pernah memberimu sekalipun. Karena itu tidak berlebihan kalau kemudian Nabi juga menegaskan di antara indikator kesempurnaan iman itu adalah mereka yang akhlaknya karimah. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Hadirin rahimakumullah. Yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah bersikap aktif, kreatif dan inovatif. Hari ini para hadirin, kita hidup di sebuah masa yang luar biasa. Informasi membanjiri kehidupan kita. Setiap hari terjadi perubahan-perubahan dan penemuan-penemuan. Oleh karena itu, kalau kita ingin berubah ke arah yang lebih baik, tidak ada pilihan bagi kita kecuali kemudian berusaha menjadi pribadi yang bisa aktif, proaktif mengikuti perkembangan zaman. Tentu mencari informasi, mencari temuan-temuan yang positif. Al-Quran mengingatkan kepada kita agar kita semua tidak berleha-leha dengan posisi zona nyaman kita. Sekali kita beraktivitas, maka selesai aktivitas itu kita bangkit,
kemudian melaksanakan aktivitas baru lagi. Fa idza faraghta fansab, ketika kalian sudah selesai melakukan satu kegiatan, bersegeralah berdiri untuk menyongsong dan menyambut kegiatan yang akan datang. Para hadirin rahimakumullah, yang keempat yang tak kalah penting untuk memastikan agar kita semua tampil sebagai pribadi-pribadi yang baik dan lebih baik, itu adalah memanage waktu kita dengan manajemen yang baik. Kita semua tahu bahwa waktu itu ada 3, masa lalu, saat ini, dan yang akan datang. Waktu yang kita miliki adalah saat ini. Oleh karena itu, mari kita manage waktu yang kita punya hari ini dengan sebaik-baiknya. Karena orang yang baik adalah mereka yang mampu menggunakan dan memanfaatkan waktu yang hari ini dipunya, yang dianugerahkan oleh Allah untuk kegiatan-kegiatan yang baik dan produktif. Kata orang Arab, al-waktu kas-saif, waktu itu bagaikan pedang. Illam taqta'hu qata'ak, jika kamu tidak mampu memotongnya, tidak mampu menggunakannya dengan baik, maka waktu itu yang akan memotongmu, yang akan menggerusmu. Kemarin 2024, hari ini 2025. Pertanyaannya, apa yang sudah kita lakukan selama setahun kemarin? Para hadirin rahimakumullah, yang berikutnya kita harus fokus kepada tugas dan fungsi kita masing-masing. Allah sudah memberikan tugas kepada kita sesuai dengan kemampuan dan jatahnya masing-masing. Karena itu kita lakoni aktivitas itu sesuai dengan apa yang telah dianugerahkan dan diamanahkan oleh Allah, tentu dengan semaksimal dan sebaik-baiknya. Kita harus istiqamah, konsisten mengawal dan menjalani seluruh bagian dari hidup kita yang telah ditakdirkan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di antara kita ada yang menjadi dosen, di antara kita ada yang menjadi siswa, di antara kita ada yang menjadi staf. Itu semua adalah bagian dari desain Tuhan untuk memastikan agar semesta ini berjalan sesuai dengan relnya. Mari kita lakukan semaksimal mungkin dengan penuh semangat dan istiqamah. Kalau masing-masing sesuai dengan relnya, maka insya Allah kehidupan kita akan berjalan dengan lebih baik. Yang terakhir, para hadirin yang tak kalah pentingnya, kita harus memastikan bahwa seluruh gerak-gerik kita itu berjalan di atas keseimbangan. Bukankah semesta ini dicipta oleh Allah dengan penuh keseimbangan? Langit, bumi, matahari, bulan, dan seluruh planet yang ada di semesta ini bergerak sesuai dengan garis edarnya. Semua berjalan penuh dengan keseimbangan. Satu saja tidak seimbang, maka yang terjadi adalah kiamat, luluh lantak semesta ini. Begitu pula kehidupan kita umat manusia. Dalam diri kita ada aspek lahiriah, ada aspek batiniah, ada dunia, ada akhirat. Karena itu keseimbangan untuk memenuhi semua kebutuhan itu perlu kita berikan secara proporsional. Satu saja menu-menu yang dibutuhkan oleh kebutuhan hidup kita terlampau berlebihan, pastikan akan terjadi error dan bencana. Karena itu para hadirin, mudah-mudahan beberapa poin yang khotib sampaikan bisa kita implementasikan dalam rangka untuk menyambut tahun baru 2025 menjadi pribadi-pribadi yang jauh lebih baik dari pribadi di tahun 2024. Demikian, mudah-mudahan ada barakah manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi manna alaina bi ni'matil iman wal islam wa la yazalu yuwali ala ibadihi mawasimal fadli wal in'am. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul jalali wal ikram.
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الهادي إلى صراطك المستقيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم يا الله أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر